Nah, ini sudah ke-record berarti? Sudah ke-record. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A1 akan mempresentasikan identifikasi Taman Gedung Teknik Informasi. Kelompok 1 sendiri beranggotakan yang pertama ada Jika Meisha Yuan, yang kedua ada Dodong Khalif Sahaka, yang ketiga ada Bahrul Imam, yang keempat ada Rita Fitrianti, yang kelima ada Febrianti. Selanjutnya pemaparan akan dijelaskan oleh Saudara Bahrul Imam. Baik, terima kasih untuk waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang tempatnya. Jadi gedung TI itu berada di depan dari gedung Pascasarjana dan di sebelah gedung teknik. Ini gambar dari depan. Kemudian profil TI. Jurusan Teknologi Informatika didirikan pada tanggal 25 Agustus 2007 dan memiliki 4 program studi. Di sini yang diidentifikasi pada pelaksanaan praktikum adalah yaitu bentuk taman, yaitu mengidentifikasi dengan cara mengukur area taman yang digunakan, kemudian tingkat kenyamanan, yaitu mengidentifikasi tingkat kelembapan, kebisingan, dan intensitas cahaya. Kemudian selanjutnya analisis keinginan. Analisis keinginan ini dilakukan dengan cara melakukan kuesioner dengan mencari responden yang sering mengunjungi taman atau yang sedang berada di taman dengan memberi kuis berupa pertanyaan. Kemudian selanjutnya adalah soft dan hardscape taman, mengidentifikasi seluruh objek yang berada pada taman tersebut, baik soft yaitu yang alami dan hard yang buatan. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Bahrul. Selanjutnya, untuk pemaparan materi akan disampaikan oleh Saudari Cika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin masuk. Untuk Ya, selanjutnya silakan. yaitu bentuk denah taman. Yaitu bentuk denah taman, yaitu mengidentifikasi bentuk taman dengan mengukur seluruh garis luar dan garis taman yang ada di samping gedung teknologi informasi dan menggambarkan dengan bentuk skema denah seperti di bawah ini, yaitu bisa dilihat. Yang pertama denah keseluruhan gedung, yang kedua denah taman tampak gedung, depan gedung, yang ketiga yaitu denah tampak samping timur gedung. Untuk tajuk pohon yaitu lebar tajuk kiri gedung, pada kiri gedung terdapat pohon ketapang dan pohon palem merah. Untuk pohon ketapang yang pertama yaitu dengan diameter 7,2, yang kedua 13,2,
yang ketiga 10,9, yang keempat 6,6, yang kelima 13,5, yang keenam 11,52, yang ketujuh yaitu 3,48. Untuk kanan gedung yaitu ada sama seperti kiri gedung yaitu palem merah dan pohon ketapang. Yang pohon palem merah 3,4, pohon ketapang yang kedua 14, yang selanjutnya ada 11, yang keempat yaitu 13,36, yang kelima 15,7, yang selanjutnya 13,36, dan yang selanjutnya yaitu 10. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Cika. Selanjutnya pemaparan materi akan disampaikan oleh Saudari Febrianti. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejauh mata memandang. Yang pertama, mata dapat menangkap, yaitu pohon, rumput, bunga, sampah, paving, selokan, sarang burung, tiang bendera, gedung gazebo, kupu-kupu, semut, dan kumbang, dan lebah. Kedua, sejauh indera pendengaran, yaitu motor, mobil, daun, ranting pohon, dan air keran. Ketiga, sejauh tangan dapat meraba, yaitu daun, batu, dan ranting. Keempat, sejauh indera hidung mencium, yaitu tempat sampah. Di sini ada dua, yaitu softcap dan hardscape. Softcap sendiri yaitu sarang burung, semut, kumbang, kupu-kupu, lebah, kucing, manusia, batu, bunga heliconia, pohon ketapang kencana, bunga lutiela, pohon bintaro, bunga pukul 8, palem kuning, ranting, daun tanah pasir. Dan hardscape yaitu gedung, awan, matahari, lampu, plang, septic tank, tempat cuci tangan, gazebo, paving, pot bunga, kastin, besi pembatas parkir selokan, kipas AC, tempat sampah, sepeda motor, tiang bendera. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Febri. Selanjutnya, pemaparan materi akan disampaikan oleh Saudara Dadang. Baik, yang selanjutnya yaitu tentang analisis kenyamanan taman. Bisa dilihat responden yang berada di gedung TI memberikan respon dengan data diri, tingkat kenyamanan, perbaikan taman, dan harapan. Pada tingkat kenyamanan, responden banyak memilih angka 3 pada angka daripada angka 1, sangat tidak nyaman. Yang kedua, tidak nyaman. Yang ketiga, nyaman. Dan yang keempat, sangat nyaman. Yang dapat dilihat tingkat kenyamanan sudah disebarkan dikarenakan di area Taman Teknik Teknologi Informasi sudah rindang dengan adanya beberapa tumbuhan penyejuk seperti pohon ketapang. Next. Selanjutnya yaitu analisis perbaikan taman. Tingkat perbaikan yang harus dilakukan untuk memperindah taman teknologi informasi gedung TI, kuesioner terdiri dari 1, sangat tidak perlu diperbaiki, 2, tidak perlu diperbaiki, 3, perlu, 4, sangat perlu.
Responden banyak memilih jawaban dengan angka 4, yang mana sangat perlu adanya perbaikan tingkat kenyamanan gedung TI, perbaikan dengan menambahkan gazebo di area dekat taman. Diharapkan dengan penambahan sarana prasarana gedung dapat meningkatkan tingkat kenyamanan responden dalam mengerjakan tugas ditambah tanaman. Next. Berikut data pengamatan suhu, kelembapan, kebisingan, intensitas cahaya. Next. Kesimpulan dan harapan. Sarana yang diinginkan oleh para responden yaitu penambahan area bertemu dan berkolaborasi sesama mahasiswa satu jurusan TI dengan prasarana yang lebih lengkap seperti penambahan stop kontak, penambahan pepohonan yang teduh. Responden menginginkan penambahan fasilitas agar tidak terlalu jauh. Harapan responden semoga menjadi tempat yang inspiratif dan mendukung kreativitas, inovasi mahasiswa yang berada di lingkup taman. Jadi ruang belajar yang menyenangkan bagi mahasiswa. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman sudah memaparkan materi. Selanjutnya, saya izin bertanya kepada kelompok A2 untuk langsung saja atau mungkin tanya jawab, apa mungkin tanya jawabnya kasih di belakang saja. Mungkin sebelum lanjut ke kelompok A2 bisa dilakukan tanya jawab terlebih dahulu saja. Baik. Mungkin dari kelompok A2 ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok kami. Ya, silakan Saudari Frida. Baik, terima kasih. Di sini saya ingin menanyakan terkait di bagian kesimpulan ya. Nah, di sini itu disebutkan bahwasanya responden menginginkan menambahkan fasilitas agar tidak terlalu jauh. Nah, menurut saya itu kalimatnya rancu. Maksud dari kata fasilitas agar tidak terlalu jauh itu apa? Mungkin bisa dijelaskan oleh kelompok A1. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin dari kelompok A1 ingin menjawab. Izin menjawab ya. Jadi untuk fasilitas yang terlalu jauh itu sebenarnya mahasiswa TI itu menginginkan bahwa ada kantin terdekat untuk mahasiswa TI agar tidak terlalu jauh, dan seperti kayak gazebo itu ditambahkan. Nah, kan hanya ada 4 di gedung TI. Nah, itu bisa ditambahkan di samping gedung dan di depan gedung. Jadi seperti itu. Kan ke moderator. Baik, mungkin dari kelompok A1 mau menambahkan kembali atau sudah cukup? Jadi untuk fasilitasnya itu kantin dan juga gazebo ya, yang menurut responden perlu ditambahkan. Iya, Iya, betul. Karena di gedung TI itu kan sudah ada sebenarnya itu bukan kayak kantin ya. Apa ya? Atas
Iya, dilanjut ya. Jadi itu tuh kayak ada sebenarnya di gedung TI itu sudah ada kantin, cuman mahasiswa TI itu mengeluhkan bahwa kayak belum ada makanan berat, terus habis itu cuma ada makanan ringan, jadi mereka tuh harus ke kantin untuk beli makanan berat. Jadi seperti itu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Juga izin menambahkan juga ya, kan dalam penyebaran kuesioner kemarin itu tidak hanya mahasiswa TI saja, tetapi ada juga ya yang alumni dari jurusan TI yang mengunjungi taman tersebut. Akan tetapi taman TI itu tidak spesifik di depan atau di area yang memang dikhususkan untuk taman TI. Nah, taman TI itu ada di samping samping gedung TI. Nah, itu mungkin kemungkinan dari fasilitas yang diberikan atau mungkin fasilitas yang ada itu dari mahasiswa itu ada yang memberikan jawaban bahwa ada penambahan gazebo dan sebagainya. Karena apa? Karena dari mahasiswa sendiri merupakan kebanyakan itu melakukan aktivitas atau melakukan kegiatan seperti mengerjakan tugas dan sebagainya itu di area kampus untuk memudahkan berkolaborasi. Jadi seperti itu. Mungkin dari kelompok A2 ada yang mau ditanyakan kembali atau sudah cukup? Sudah cukup untuk saya. Mungkin yang lain aja. Iya, monggo Habil. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya mau bertanya pada kelompok 1 pada bagian penambahan pohon yang teduh. Nah, pepohonan yang teduh itu yang diinginkan para responden seperti apa? Menurut kelompok 2 yang sekiranya cocok dengan gedung TI. Baik, terima kasih untuk Saudara Habil. Mungkin dari teman-teman dari kelompok A1 ingin menjawab terlebih dahulu. Baik, di sini saya akan menjawab untuk pepohonan atau pohon peneduh yang diinginkan oleh responden dari mahasiswa jurusan TI itu pepohonan yang memiliki tajuk yang lebar karena di area depan gedung TI itu sendiri merupakan area parkir. Nah, ada beberapa keluhan atau harapan atau masukan yang diberikan yaitu untuk peneduh atau pohon ditambahkan. Karena apa? Dari mahasiswa atau responden sendiri berharap area dari area tersebut bisa lebih teduh, seperti pohon cemara, mohon maaf, seperti pohon ketapang. Nah, itu kan memiliki tajuk yang cukup lebar. Nah, itu bisa menjadi salah satu pilihan untuk penambahan pohon di area gedung TI itu. Sebenarnya tidak hanya pohon ketapang saja, ada beberapa jenis pohon yang lainnya. Mungkin bisa ke slide sebelumnya, minta tolong. Nah, slide
setelahnya. Next. Nah, di sini sudah ada beberapa di Softscape, sudah ada beberapa jenis pohon atau tumbuhan yang ditanam di area Taman TI. Nah, tetapi masih harus ada penambahan lagi agar area tersebut lebih teduh seperti itu. Bagaimana Saudara Habil? Atau mungkin dari kelompok A1 mau menambahkan kembali atau ada tambahan? Mungkin dari Saudari Febri, Saudara Dadang, Bahrul, sama Saudari Sika, ada yang mau ditambahkan? Saya rasa cukup. Baik, mungkin dari Saudara Habil, apa ada tanggapan? Sudah cukup. Terima kasih. Baik, mungkin dari kelompok A2 ada yang masih ditanyakan kembali, monggo kita diskusi. Bagaimana dari kelompok A2 ada yang mau didiskusikan kembali? Sudah cukup. Sudah cukup. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan oleh kelompok 2 kepada kelompok kami A1. Mohon maaf apabila kami ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan ke Firda Fatimah. Baik, terima kasih untuk kelompok A1 atas penjelasan mengenai identifikasi taman yang ada di gedung TI. Penjelasan yang sangat luar biasa sekali. Untuk selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh kelompok A2. Bisa kepada yang bertugas untuk share screen. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jadi di sini kami dari kelompok A2 akan memaparkan mengenai identifikasi landscape yang berlokasi di taman depan Gedung Teknologi Pertanian. Next. Untuk anggota kelompok dari A2 sendiri, yang pertama yaitu ada Ahmad Zaki Nabiul Rahman, yang kedua yaitu ada Erlita Dwi Saputri, yang ketiga ada Firda Fatimah Zawani, yang keempat ada Laili Nafiatunisa, dan yang terakhir ada Muhammad Habil. Next. Ini adalah sekilas penjelasan mengenai Gedung Teknologi Pertanian. Jadi Gedung Teknologi Pertanian ini merupakan salah satu gedung jurusan yang ada di Politeknik Negeri Jember.
gedung teknologi pertanian ini terbilang gedung baru dikarenakan gedung ini itu baru dibangun pada tahun 2022 dan sepertinya selesai itu pada tahun 2023. Nah, jadi di gedung teknologi pertanian ini itu terdapat taman pada sisi depan dan juga pada sisi samping gedung. Untuk lokasinya, gedung ini berada di dalam kampus Politeknik Negeri Jember yang beralamat di lingkungan Panji, Tegal Gede, Sumbersari, Kabupaten Jember dengan kode pos 68124. Gedung ini memiliki ketinggian 89 meter di atas permukaan laut dan memiliki suhu 32,7 derajat Celcius sampai 40,3 derajat Celcius dengan kelembaban 33,5 derajat Celcius sampai 50,3 derajat Celcius pada siang harinya. Next. Nah, jadi ini adalah lampiran mengenai denah secara keseluruhan yang ada di gedung jurusan teknologi pertanian. Next. Nah, ini merupakan gambar dari taman gedung yang berada di sebelah kanan yang ada di gedung jurusan teknologi pertanian. Mungkin bisa di next. Jadi di sini dari kelompok A2 membagi denah tersebut supaya lebih jelas menjadi beberapa bagian. Nah, untuk yang pertama yaitu ada taman gedung kanan dan samping kanan. Yang dimana pada taman gedung kanan di jurusan teknologi pertanian itu terdapat bunga asoka merah, bunga sambang dara, bunga pangkas kuning, bunga randu varigata, bunga asoka kuning, bunga wali songo, bunga randu, sebentar, boleh izin sebentar untuk men-charger laptop dikarenakan baterai saya low. Baik, mohon maaf sebelumnya, akan saya lanjutkan. Untuk yang ketujuh terdapat bunga randu, bunga pangkas kuning, bunga asoka merah, bunga sepatu, bunga bayam ungu, bunga tanaman jarak merah, tanaman pangkas kuning, tanaman asoka kuning, tanaman bunga sepatu, tanaman anting putri, tanaman bonsai anting putri, tanaman sakura mikro, tanaman tiang, mohon maaf, ada tiang. Ada tiang, ada septic tank kecil, ada septic tank dengan ukuran besar, ada cempolong, ada pipa merah kotak hidran, dan ada putaran hidran. Nah, untuk letak dari tanaman-tanaman yang ada di taman gedung kanan ini sudah terlampir dengan kode angka. Sementara untuk tanaman yang berada di samping gedung kanan, yaitu yang pertama ada pipa hidran, tanaman ararea, tanaman pucuk merah, pohon pule, dan juga terdapat selokan. Next. Untuk yang penjelasan selanjutnya, saya serahkan kepada Saudari Ahmad Zaki. Waktu dan layar saya persilahkan. Iya, taman yang pertama yaitu terletak di pojok kanan samping gedung, dan taman yang kedua yaitu di
depan gedung nomor 2. Next. Taman nomor 1 terdiri dari bunga Jepang, yang kedua beringin, dan yang ketiga bunga Jepang, dan yang keempat bunga Jepang, dan yang kelima sakura mikro, bunga Jepang, dan bougainville, dan yang kedelapan ada tiang lampu dan tiang bendera. Dan taman yang kedua yaitu ada bunga asoka, tanaman mawar jambe, tiang bendera, tiang lampu, tanaman pucuk merah, ada 3 tanaman, dan bunga asoka merah kecil, dan bunga bougainville, bunga sepatu, asoka merah besar, dan terdapat juga 2 tempat sampah, dan ada pembatas kastin. Next. Taman ketiga yaitu yang pas depan joglo gedung teknik pertanian. Next. Taman ketiga terdiri dari beberapa tanaman yaitu bougainville mikro, tanaman teh yang pertama, dan anting putri, tanaman teh kuning atau pangkas kuning, ada 4 tanaman serut, bunga sepatu, dan tanaman teh kuning, dan bunga sepatu, tanaman pangkas kuning, anting putri, tanaman pangkas kuning, bunga bougainville, dan krokot atau bayam ungu, dan bunga sepatu, tanaman teh, dan yang ke-20 yaitu krokot atau bayam ungu, dan bunga sepatu. Selanjutnya saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih. Untuk yang selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Erlita Dwi Saputri. Waktu dan layar saya persilakan. Baik, terima kasih. Untuk taman yang ada tiang benderanya masih belum ya? Slide sebelumnya. Nah, jadi di taman yang di depan taman 3 ini terdapat tiang bendera besar, yakni disimbolkan dengan nomor 1, dan juga nomor 2, yakni tanaman yang mengelilingi tiang bendera. Tanaman tersebut yakni melati Jepang. Slide selanjutnya. Baik, Taman 4. Taman 4 ini terletak di pojok depan dari gedung. Selanjutnya. Jadi di taman ini terdapat beberapa tanaman meliputi asoka kuning, mawar jambe, pucuk merah, terdapat tiang lampu, tiang bendera, pucuk merah, asoka merah, bunga sepatu, bougainville. Dan taman di bagian gedung kiri, atau di bagian barat dari gedung, itu terdapat taman yang berbentuk L. Nah, taman ini itu tata letaknya sama persis dengan taman yang ada di gedung kanan, mulai dari jenis tanaman hingga tata letaknya. Dan di samping kirinya lagi itu terdapat 4 gazebo yang disimbolkan dengan nomor 10. Di sini terdapat 2 gazebo besar dan 2 gazebo kecil. Dan taman belakang itu tidak terlalu banyak tanaman, tetapi ada beberapa tanaman besar seperti tanaman ketapang dan beberapa septic tank. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Untuk yang pemaparan selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudara Muhammad Habil. Waktu dan layar saya persilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang identifikasi softcap dan hardscape. Nah, yang pertama ada softcap. Softcap itu
Softscape itu merupakan material lunak dan buatan alam. Softscape ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama biofisik. Nah, yang termasuk biofisik antara lain hewan, manusia, dan tumbuhan. Yaitu antara lain ada burung, semut, manusia, kambing, sapi, kupu-kupu, kucing. Pada bagian tumbuhan ada asoka merah, sambang darah, pangkas kuning, randu varigata, asoka kuning, wali songo varigata, kembang sepatu, bayam ungu, jarak merah, anting putri, sakura mikro, pucuk merah, beringin, bunga Jepang, bougainville, mawar jambe, serut, ketapang putih, kaca piring, dan juga melati Jepang. Sedangkan pada bagian softscape fisik ada awan, matahari, dan tanah. Yang kedua itu ada hardscape. Hardscape ini merupakan material keras yang dibuat oleh manusia. Antara lain pada gedung pertanian ada kastin, tempat sampah, sepeda motor, papan parkir, septic tank, hidran, selang, pipa, tiang bendera, banner, mobil, paving, kaca, gazebo, kabel, keran air, pagar, bendera, selokan, tiang lampu, dan penutup septic tank. Slide selanjutnya. Nah, di sini kami mengamati gedung teknologi pertanian selama 7 hari. Yang pertama ada pengamatan suhu menggunakan alat termohigrometer, yang mana menghasilkan suhu tertinggi yaitu 40,3 derajat Celcius pada luar belakang gedung sebelah kanan dan terendah 32,7 dengan di gedung teknologi pertanian sebelah kiri belakang. Next slide. Nah, yang kedua itu pengukuran kelembapan. Pengukuran kelembapan menggunakan alat termohigrometer dengan kelembapan tertinggi 50,3 dan terendah 33,5. Next slide. Yang ketiga itu pengukuran intensitas cahaya menggunakan alat luxmeter yang menghasilkan intensitas cahaya terbesar 3608,3 dan terkecil 1662,8. Selanjutnya pengukuran kebisingan suara menggunakan alat sound level meter dengan kebisingan tertinggi 75,2 dan kebisingan terendah 51,6. Slide selanjutnya. Baik, saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk pemaparan mengenai kuesioner ini akan dijelaskan oleh Saudari Laili Nafiatunisa. Waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan membahas tentang kuesioner yang telah diberikan kepada beberapa responden. Berdasarkan kuesioner yang telah dilakukan kepada 13 orang di lingkungan gedung teknologi pertanian, didapatkan bahwa 11 orang masih merupakan mahasiswa, 1 orang bekerja sebagai teknisi sarpras, serta 1 sebagai cleaning service. Sedangkan penghasilan responden memiliki rata-rata kurang dari 1 juta. Dari 13 responden yang mengisi kuesioner, sebagian besar berasal dari Jember dan lainnya berasal dari Situbondo, Lumajang, dan Bojonegoro. Masing-masing responden memiliki berbagai macam hobi yang berbeda-beda, antara lain sepak bola, futsal, mendengarkan musik, melukis, menggambar, bermain game, olahraga, menonton, dan serta rebahan.
Pada bagian identifikasi taman, 2 orang mengatakan taman di teknologi pertanian kurang nyaman, 3 orang mengatakan agak nyaman, 3 orang menyatakan nyaman, dan 5 orang mengatakan sangat nyaman. Sedangkan pada bagian perbaikan ada 9 orang yang mengatakan taman di depan teknologi pertanian perlu untuk diperbaiki, dan 4 orang mengatakan tidak perlu untuk dilakukan perbaikan. Dari berbagai responden yang mengikuti kuesioner, menginginkan sarana seperti pepohonan untuk tempat naungan dan tempat parkir untuk sepeda motor. Tanaman yang diinginkan para responden sebagian besar merupakan tanaman pohon besar, antara lain pohon ketapang, pohon jarak, pohon kelapa, dan pohon cemara, serta jambu. Para responden berharap untuk taman di Gedung Teknologi Pertanian ke depannya agar tempat parkir lebih tertata, lebih asri dan tidak panas, serta fasilitas yang lebih baik. Pada kesimpulan ini, berdasarkan kuesioner yang sudah disebar, dapat disimpulkan bahwasanya taman yang berada di depan gedung TP sangat nyaman, namun pada bagian parkiran diperlukan beberapa perbaikan, seperti adanya naungan dan tambahan pepohonan dikarenakan sangat panas di siang hari. Hal ini terlihat dari pengukuran suhu yang mencapai 40 derajat Celcius, dan ini membuat para responden ingin adanya tempat naungan. Sekian dari saya, dikembalikan pada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Dikarenakan pemaparan dari kelompok A2 telah selesai, mungkin dilanjutkan ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya-jawab. Dari kelompok A1 mungkin ada pertanyaan atau ada hal yang ingin didiskusikan terhadap kelompok A2. Monggo dipersilakan. Mungkin sekali lagi untuk kelompok A1 apabila ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan bisa langsung saja raise hand ya. Baik, kepada Saudari Rita, monggo dipersilakan. Baik, terima kasih. Mungkin bisa ke slide selanjutnya. Ke denah taman. Next. Stop. Di taman nomor next ke sebelumnya. Nah, di sini kita lebih ke diskusi ya, karena saya ingin bertanya, ini kan ada taman di area depan tiang bendera. Nah, kan tadi di sebelumnya itu kan diterangkan bahwa suhu sekitar 40 derajat Celcius. Nah, apakah taman yang ada di depan pas ini tanamannya bisa tumbuh dengan baik atau mungkin ada beberapa yang kering atau tidak sesuai dengan suhu yang berada di area gedung TP tersebut, di area taman ini. Nah,
Mungkin berhenti sebentar soalnya di sini ada azan. Monggo. Baik, mungkin dari kelompok A2 ada yang ingin menjawab pertanyaan dari Saudari Rita. Izin menjawab untuk pertanyaan dari Rita, yaitu tanaman yang berada di depan tiang bendera tersebut, tanamannya sejahtera atau hidup semua, karena telah disiram setiap hari oleh petugas yang bekerja di sana, dan suhu tersebut hanya suhu maksimum 40 derajat Celcius, tidak setiap hari seperti suhu tersebut. Baik, terima kasih. Mungkin ada tambahan? Mungkin dari kelompok A2 lain apa ada tambahan? Jika tidak ada tambahan, mungkin saya kembalikan lagi kepada penanya. Mungkin ada yang sudah cukup? Sudah dicukupkan. Mungkin dari kelompok A1 ada tambahan. Baik, karena sudah cukup. Mungkin untuk anggota kelompok A1 lain lagi yang mungkin ada hal yang ingin ditanyakan ataupun ada hal yang ingin didiskusikan terhadap kelompok A2, bisa langsung raise hand.
izin bertanya untuk kelompok A2. Jadi kan tadi ada saran-saran dari responden. Nah, bagaimana cara kelompok kalian itu menanggapi responden atau saran-saran dari responden? Apakah ada tindakan atau bagaimana? Terima kasih. Mungkin dari kelompok A2 bisa menjawab pertanyaan dari Saudari Cika. Izin menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Nah, di sini kami hanya mengidentifikasi taman yang ada di gedung teknologi pertanian. Belum sampai kepada mengubah taman tersebut. Namun, jika diberi kesempatan atau jika ada kesempatan, mungkin bisa diredesain sesuai saran dan harapan responden. Apakah bisa diterima? Bisa, terima kasih atas jawabannya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Mungkin ada lagi yang ingin didiskusikan dari kelompok A1? Sudah cukup, sudah dicukupkan. Terima kasih. Baik, karena sudah dirasa cukup, dan sesi tanya jawab merupakan sesi yang terakhir. Mungkin itu saja pemaparan dari kelompok A2. Saya selaku perwakilan dari kelompok A2 ingin meminta maaf jika ada salah kata atau pengucapan tadi pada saat pemaparan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.